Ngayo. Kasi mahapin ko ano mo. Pengisian daftar hadir. Kaya punya. Tekenan Bang Mari ini kira tahanam ya nota. Ibu si ini ya Bu, si kosan ini ya Bu. Tekenannya Bismi. Ya. Neng kaina pan mitra tekenan. Ibu Armi apa Armi? Ya ditulis Teh, di di bawah. belakang. Oh alhamdulillah rezeki anak soleh hari ini. Dah, Rika. Berapa berapa? Ini orang tekenan. Ini kan nyara ya Mas. Jadi Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita sanjung hadiahkan salawat beriringan salam keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Percontohan dan Kejeren. Adapun tujuan kami di sini yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk mengawali kegiatan kita ini, marilah kita membacakan surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dimulai. Semoga kegiatan kita hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sambutan dari kepala sekolah atau mewakili kepada Ibu Winda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mewakili kepala sekolah. Nah, di sini kami selaku warga sekolah sangat bangga terhadap CGP kita, yaitu Ibu Sri Minta dan Mustika Dharma, yang saat ini mereka akan melakukan diseminasi tentang budaya positif ya Bu ya. Nah, nanti kita juga bisa mendengarkan apa yang mereka paparkan dan sampaikan. Kemudian kita akan mengimplementasikan di kelas kita masing-masing. Nah, kami harapkan Bapak dan Ibu mengikutinya dengan penuh semangat. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Winda. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, di sekolah kami ada 2 CGP. Saya dan rekan saya Ibu Sri Minta. Nanti di modul budaya positif ini ada 6 topik. 3 topik nanti dijelaskan oleh rekan saya dan 3 topiknya dijelaskan nanti oleh saya sendiri. Kepada Ibu Sri Minta kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah sehingga kita dengan izinnya kita berada di tempat yang sederhana ini. Kami selaku guru calon guru penggerak akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif yang kami dapatkan tugas dari guru penggerak. Yang saya hormati Ibu
rekan sejawat semuanya. Saya berdiri di sini bukan berarti saya bisa. Saya berdiri di sini sedang belajar, dan mudah-mudahan dengan dukungan kalian, saya berdiri di sini bisa mencapai tugas-tugas kami di guru penggerak selesai dengan sempurna. Atas doanya dan dukungannya kami ucapkan banyak terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru istri dua percontohan yang saya hormati. Kali ini saya akan memaparkan tentang diseminasi budaya positif. Penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Apa itu budaya positif? Makna budaya. Di dalam konteks materi ini adalah arti budaya itu adalah menyebarkan, melaksanakan, melakukan. Yang selama ini mungkin kita memahami budaya itu adalah adat istiadat, ya. Nah, di sini ada tugas kita sebagai budaya positif itu adalah untuk menyebarkan, membiasakan hal-hal yang positif kepada siswa kita melalui pendidikan pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Oleh karena itu, saya mohon nanti kerjasamanya dengan Bapak dan Ibu guru hebat. Konsep inti budaya positif. Perubahan paradigma, ada 8 konsep intinya. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Perubahan paradigma. Apa maksud dari perubahan paradigma? Perubahan pola pikir kita tentang pembelajaran. Kedepannya itu bagaimana? Yang selama ini sebenarnya mungkin sudah kita lakukan, cuman hanya karena kita selaku manusia yang mungkin agak lalai, ya agak jenuh. Namun hal itu kembali lagi kita ke perubahan paradigma positif tadi, bahwa pembelajaran perubahan paradigma itu bagaimana caranya kita tidak hanya mengajarkan kepada siswa itu penyampaian pengetahuan saja, di mana anak itu harus kita bimbing, kita tuntun, dan berpihak kepada siswa. Itu maksud daripada perubahan paradigma tentang pembelajaran budaya positif. Kemudian disiplin positif. Sekilas makna disiplin itu menurut kita adalah tidak melanggar peraturan, tepat waktu, dan tidak berkelahi. Makna yang selama ini kita jabarkan tentang disiplin adalah hal itu, tepat waktu, tidak melanggar aturan. Ternyata disiplin ini berarti adalah belajar untuk hal-hal yang baik, belajar untuk membiasakan hal-hal yang baik, belajar untuk merubah pola tingkah laku dari hal yang tidak baik ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini ke bawah. Nah, ini masuk kita ke disiplin positif tadi ya, yang berasal dari artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Ya, itu disiplin positif. Kemudian nilai-nilai kebajikannya apa? Nilai-nilai kebajikan ini artinya contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi di dalam sebuah kelompok, di dalam sebuah wadah. Nilai-nilai kebajikan itu terdiri dari, kalau dari profil Pancasila itu terdapat pada diri manusianya itu di dalam, yang terdapat dari dalam. Contohnya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Beriman dan bertakwa adalah yang sudah tertanam di hati kita sejak kita lahir. Itu hak hajasi yang kita bawa karena kita
mendapat orang tua yang beragama Islam, setiap insan itu sudah masing-masing di hatinya itu ada rasa iman di dalam hatinya. Baik itu kita sebagai seorang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam. Kemudian di dalam profil pelajar Pancasila ini ada kebinekaan global. Kebinekaan global ini artinya menyeluruh semua yang ada di suku global, itu namanya global, berarti sesuai dengan mengikuti zaman. Dalam Ki Hajar Dewantara itu pembelajaran itu mengikuti zaman. Kemudian gotong royong, itu sudah menjadi kebiasaan sebagai ciri khas orang Indonesia. Mandiri, nah mandiri inilah sekarang yang akan kita ciptakan kepada anak kita, kreatif, bernalar, kritis. Semua inilah yang akan kita rangkul kepada siswa kita. Bagaimana caranya kita nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian menurut Ibu Dian program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, bekerja sama, percaya dan komitmen. Nah, ini bertahap-tahap ada perubahannya. Kemudian keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Terutama nanti yang kita tanamkan kepada diri kita dulu. Merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi diri kita. Cara menumbuhkan nilai positif pada siswa. 1. Fokus pada tujuan dan nilai-nilai pribadi. Maksudnya di sini adalah apa tujuan utama kita? Pertama, untuk merubah siswa itu dalam bentuk perbaikan karakter, menuntun, membimbing. Kita tidak lagi menuntut kepada siswa, tapi kita menuntun kepada siswa, tidak lagi menuntut. Kalau dulu mungkin kita menuntut anak-anak siapkan PR, harus siap. Kalau tidak siap PR, kalian akan diberi sanksi. Nah, ini tidak lagi seperti itu halnya. Bagaimana caranya anak itu mau mengerjakan PR dengan tuntunan yang kita berikan, dengan arahan yang kita berikan, dengan motivasi yang kita sampaikan, sehingga tercipta pada diri anak itu bukan lagi motivasi yang dari luar, tapi dari dalam siswa. Kemudian membangun kesadaran diri. Membangun kesadaran diri adalah bagaimana anak itu merasa bahwa pendidikan itu, bahwa pembelajaran itu bermakna bagi dia, dan dia merasa peduli terhadap pendidikan itu, dan dia menyadari kalau pendidikan itu, kalau kalau belajar itu main-main tidak akan mendapatkan hasil. Tetapi kalau anak itu sadar sendiri, oh ternyata di sekolah ini saya mau ke sekolah karena saya mau belajar. Ini di mana nanti kita ciptakan? Itu ada nanti bagaimana caranya kita menciptakannya. Kemudian berikan otonomi, berikan kebebasan kepada siswa kita. Bagaimana cara memberikan kebebasan? Tapi dengan catatan ada arahan dari kita. Artinya kebebasan itu tidak terus anak itu merdeka semerdeka-merdekanya, tetapi kita mengarahkan anak itu, dia sukanya di mana, kita kembangkan dan kita akan menuntun anak itu, kita arahkan anak itu. Kemudian berikan umpan balik yang positif. Begini maksudnya, memberikan umpan balik yang positif ini, jika anak pada pembelajaran tertentu, jika apa yang dikerjakannya itu bagus, maka kita sampaikan kepada anak itu, wah anak ternyata bagus sekali, sangat bagus. Nah, umpan balik yang positif. Tapi jangan kita sempat menjatuhkan anak dengan kata-kata, loh ini kan belum pakai ini, aku belum bagus. Nah, ternyata walaupun datar lembut ucapan kita, sampaikan kepada siswa, itu dapat menjatuhkan mental si anak. Ya. Kemudian berikan contoh model positif.
Ini hal yang seharusnya memang kita lakukan sebagai guru. Kita akan memberikan contoh, kita sebagai model bagaimana supaya siswa itu mencontoh kita dan menggugu kita untuk dalam proses pembelajaran yang ada di sekolah ini. Kemudian fasilitasi pengembangan keterampilan anak. Nah, ini kita harus kerjasama ibu-ibu semuanya. Jika nanti kita kami pun selesai nanti menjadi guru penggerak dan ada beberapa guru penggerak di sini, kemudian ada sekolah kita sudah menjadi guru penggerak, kita harus bekerja sama dan kolaborasi dalam meningkatkan pendidikan yang ada, terutama di Gayo Luas, khususnya sekolah kita ini. Bagaimana caranya kita fasilitasi pengembangan keterampilan anak. Anak itu sukanya di mana? Misalnya anak itu suka di tari, kita kembangkan anak itu bakatnya di tari. Berarti kita harus mengeluarkan dana, berarti kita harus mengeluarkan biaya. Ini kita sepakati nanti dengan kepala sekolah bersama guru-guru yang lainnya. Kemudian kita akan melakukan kolaborasi yang baik, sehingga apa yang kita capaikan untuk kemajuan sekolah kita ini akan dapat tercapai sebagaimana yang kita inginkan. Lebih-lebih kita sebagai sekolah penggerak ini sangat menjadi tuntutan bagi kita. Selanjutnya, ketika kita di salah satu dari 8 unsur tadi, ini sifat posisi kontrol kita terhadap siswa itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman ini adalah sebuah sanksi yang kita berikan kepada anak yang sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tindakan yang dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Tidak terencana atau tiba-tiba itu kadang-kadang anak tidak siap PR. Tiba-tiba kita menyampaikan kepada siswa, karena kamu tidak siap PR, maka kamu hukumannya adalah keliling lapangan. Itu hukuman namanya. Ternyata hukuman ini sekarang ini itu tidak boleh lagi diberikan di sekolah untuk untuk hukuman di sekolah untuk siswa kita. Nah, kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini adalah sifatnya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Rencana yang disepakati ini ketika kita ada siswa kita mungkin terlambat, kita berikan konsekuensi kepada dia. Atau yang tidak menyiapkan PR, kita berikan kepada siswa kita, nak, kamu tidak siapkan PR hari ini, konsekuensinya kamu hari ini tidak dapat ikut jam istirahat karena kamu harus selesaikan tugas kamu. Nah, itu konsekuensi namanya, yang tidak bersifat fisik tapi sifatnya adalah mengajak anak ini untuk mengerjakan tugasnya kembali. Kemudian walaupun dengan demikian, tetapi siswa merasa juga tidak nyaman karena salah satu kemerdekaan dia itu untuk istirahat itu kadang-kadang tercabut haknya. Kemudian sikap guru memonitor murid itu hanya kepada kita saja, yang satu pihak yang memberikan seolah-olah semacam tekanan kepada siswa. Kemudian restitusi. Sekarang ini proses penyelesaian masalah yang terjadi pada siswa itu dengan cara restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, itu pemecahan masalah yang digalakkan sekarang ini adalah restitusi. Kemudian untuk membentuk sebuah posisi kontrol ini, hal yang perlu kita lakukan pertama adalah membuat keyakinan kelas di kelas kita.
Bagaimana cara membuat keyakinan kelas ini kita sepakati dengan siswa kita dulu. Kemudian ketika kita mensepakati dengan siswa kita bekerja sama melakukan kolaborasi dengan siswa dan kita berikan kepada siswa itu kira-kira apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita ini. Cuman kalau membuat keyakinan kelas ini hindari dengan kata-kata larangan. Jangan, tidak boleh kata larangan. Ya. Kemudian biasanya anak akan menyampaikan kalimatnya itu panjang sekali. Tapi itu nanti kita saring kembali, misalnya tidak boleh buang sampah sembarangan. Kata tidak boleh, jangan buang sampah sembarangan. Kata jangan itu kita hilangkan, kemudian kita perbaiki ke kalimat yang positif. Contoh misalnya buanglah sampah pada tempatnya. Nah, itu membuat satu contoh keyakinan kelas. Tetapi keyakinan kelas ini, membuat keyakinan kelas ini kalimatnya harus singkat, padat. Artinya dalam satu kata itu mencakup dari kesemuanya. Misal disiplin. Jadi pada akhirnya nanti membuat kesepakatan kelas itu adalah kelas kita harus disiplin. Arti disiplin berarti sudah tercakup di sana. Tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi, tidak mengerjakan PR. Nah, katanya yang mudah dipahami anak, yang mudah dimengerti siswa. Itu dia bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Kemudian sifatnya abstrak dan berupaya pernyataan universal, menyeluruh, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Ini dia. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas di sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas tersebut. Baru 21 menit. 21 menit. Berarti harus sampai selesai kan? Karena gini main kode. Nggak punya ayah ya gitu. Gini ada. Sampai selesai enggak? Baik ibu-ibu, di sini ada beberapa permasalahan. Mari kita perhatikan. Masalahnya adalah masalah terlambat datang ke sekolah. Tindakan yang kita lakukan biasanya keliling lapangan 5 kali. Nah, itu tindakan. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman, ya. Hukuman karena sifatnya ya. Kemudian tidak menyiapkan PR. Tidak menyiapkan PR. Tindakannya mengikuti kelas tambahan pada waktu istirahat. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia masih searah dia untuk menyelesaikan tugasnya. Kemudian tidak boleh mengikuti pembelajaran di kelas. Hukuman. Kemudian tidak piket kelas, membersihkan lingkungan sekolah dan ruang kelas. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kemudian membersihkan kamar mandi. Hukuman. Menggunakan ponsel di kelas, ponsel disita setelah jam pembelajaran, selesai baru dikembalikan. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ponsel harus di silent. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Nah, ini dia contoh-contoh dari tindakan hukuman dan konsekuensi. Jelas perbedaannya ya. Lima posisi
kontrol guru, penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Seandainya tadi laptop saya ini bisa dibuka, saya akan tampilkan videonya, mana dia penghukum, mana dia membuat merasa bersalah, kemudian bagaimana dia teman, pemantau, dan manajer. Semua ini punya kelemahan-kelemahan. Kalau penghukum ini, jika anak kita berikan penghukum untuk posisi kontrol seorang guru, maka anak akan bersifat dendam kepada kita. Nah, itu dia, akan bersifat dendam. Kemudian dia akan merasa tidak senang dengan kita. Kemudian pembuatan merasa bersalah. Pembuatan merasa bersalah ini kelemahannya adalah anak akan emosinya tertahan, kemudian rasa keingintahuannya itu terpendam, motivasi dari dalam itu terpendam, tidak bisa menciptakan motivasi dari dirinya. Kemudian posisi kontrol guru yang sifatnya teman, ini siswa akan merasa remeh dengan kita, tetapi ini lebih baik daripada yang dua di atas. Kalau pemantau, ini sifatnya adalah seorang guru itu bersifat otoriter, memantau. Ini akan menjadikan anak itu tidak bisa merasa tertekan, berkembang, tidak bisa menyampaikan apa yang akan yang ingin dia sampaikan ide-idenya. Sementara manajer ini adalah sifat di mana menyelesaikan permasalahan siswa itu sifatnya anak itu yang akan mendapatkan solusi dan menanyakan keyakinannya, dan anak itu yang berjanji akan menyelesaikan apa permasalahan itu bagaimana. Itu siswa yang menemukan sendiri. Siswa sendiri yang akan menentukan bagaimana penyelesaian masalah atas masalah yang dia ciptakan sendiri. Kalau dengan menggunakan posisi kontrol guru manajer. Ya. Kemudian ini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini contohnya penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam di bawah terik matahari. Kasus yang didapati siswa adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam di bawah terik matahari. Pembuat merasa bersalah, sudah berapa kali Bapak Ibu sampaikan kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Kalau teman, ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya, sekali ini saya sudah tidak apa-apa kan, lain kali jangan sampai membuat seperti ini lagi. Jadi ini nanti pada saat pada posisi teman ini anak akan berkata lagi, oh berarti bisa berbuat salah, kan ibunya tidak marah, kita dianggap teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu, kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini tadi saya sampaikan. Apakah kamu kesalahan itu dikembalikan kepada siswa yang mencari solusi, siswa yang menjawab dari solusinya, dan keyakinan apa yang akan diperbaiki oleh siswa ini, tindakan apa yang akan diperbaiki ke arah yang lebih baik lagi. Seperti itu manajer. Kemudian segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi ini adalah menstabilitaskan identitas. Sayang sekali ya video saya tidak bisa ditayangkan. Menstabilitaskan identitas, ya menstabilkan. Menstabilkan identitas ini anak merasa dia tidak akan malu. Anak tidak akan merasa bersalah ketika kita akan menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Contoh seperti ini saya sampaikan aja contohnya. Misalnya si Rapi ini mencuri pulpen temannya. Nah, pada saat si Rapi ini mencuri pulpen temannya, itu kadang-kadang di kelas terjadi keributan karena Rapi ini mencuri, dan bisa jadi nanti Rapi ini marah-marah karena sudah dituduh mencuri.
Di sini nanti menstabilkan identitas itu anak kita panggil ke kantor atau tidak dengan temannya, itu kita sampaikan kepada siswa itu, kamu tahu tidak kenapa kamu dipanggil ke kelas di kantor? Dia pasti menjawab tidak, Bu. Tadi ada teman yang mengadu, katanya kamu marah-marah di kelas, kenapa ya? Dia pasti akan mempertahankan harga dirinya. Bagaimana, Bu, saya tidak marah? Karena dia tadi menuduh saya mengambil pulpennya. Nah, itu dia mempertahankan harga diri. Kemudian kita akan validasi tindakan yang salah. Oh, seperti itu rupanya. Kalau memang kamu dituduh difitnah, dituduh mencuri, difitnah, ibu pun kalau seandainya seperti kamu, ibu akan merasa sama juga seperti kamu. Akan ibu lakukan hal yang seperti apa yang kamu lakukan. Namun pada saat itu si anak kan sudah merasa dirinya itu, oh ini saya dibela. Nah, pada saat itu tindakan validasi tindakan yang salah. Pada saat itu kita, namun seiring dengan itu kita sampaikan lagi kepada siswa itu. Kita sampaikan lagi. Nah, sebenarnya si Ilmi itu tahu tidak pulpennya kamu ambil? Tidak, Bu. Nah, kalau demikian berarti perbuatan kamu itu menurut kamu bagaimana? Kita kembalikan ke anak. Tidak baik, Bu, karena mungkin Helmi tidak tahu kalau pulpennya saya ambil. Nah, oleh karena itu kita sampaikan lagi kepada siswa, menurutmu di kelas kita kemarin kan sudah kita tanamkan tentang keyakinan kelas. Kita sudah buat keyakinan kelas. Ada nggak salah satu dari aturan kelas kita itu tentang mengambil barang tanpa sepengetahuan? Ada, Bu. Apa di sana? Tidak boleh mengambil barang orang lain. Nah, menurut kamu itu baik tidak? Tidak, Bu. Kalau demikian, kamu mau berubah? Mau, Bu. Jadi apa tindakan kamu selanjutnya kepada Helmi? Dia akan mengatakan langsung kepada siswa, kepada Elmi, Bu, saya akan minta maaf dan menggantikan pulpen si Elmi yang pecah tersebut. Nah, itu tindakan yang dilakukannya. Kemudian sampai dia menyelesaikan sendiri. Demikian. Inilah segitiga restitusi, tahapannya menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Lanjut, Tika. Nah, ini dia tadi validasi tindakan yang salah sudah saya jelaskan ya. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kita tanyakan alasannya dulu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ini validasi yang salah tadi. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting yang buat kamu. Kita angkat derajatnya tadi, kita angkat kehormatannya tadi. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Harga dirimu kamu pertahankan. Ini adalah validasi tindakan yang salah tadi. Jadi Bapak Ibu, inilah paparan saya pada materi kami yang ditugaskan dari guru penggerak. Bagaimana setelah saya paparkan dari awal sampai akhir tadi, apakah ada sedikit pemahaman tentang materi yang saya sampaikan? Bagaimana menurut Ibu pada Ibu Rohana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kami dengarkan dari pertama sampai akhir ya, masalah hukuman dan sekuensi tadi, kami saat ini kebanyakan hukuman ya yang kami lakukan di kelas. Jadi setelah mendengar ini mungkin kami ada nanti perubahan. Contohnya pada kelas saya ya, apabila anak itu tidak siap PR, saya tidak akan mengasih anak itu masuk kelas. Kemudian
apalagi berturut-turut saya akan memanggil orang tuanya untuk menjemput anak murid itu pulang ke rumah. Kemudian mungkin setelah saya dengan penjelasan dari Ibu Sriminta, dari sini ke depan bisalah saya rubah prinsip saya ini. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Bu Hana. Memang kita perlu proses dan alhamdulillah saya pun kalau tidak mengikuti guru penggerak ini, ilmu ini tidak akan tahu. Oleh karena itu ibu-ibu yang ada di sini jangan malu-malu, ikut saja semua guru penggerak. Karena apapun cerita ilmunya luar biasa. Kalau memang kita ada beberapa teman kita yang menjadi motivasi dia mengikuti guru penggerak itu kadang karena belum sertifikasi, tapi kita semua di sini insya Allah sudah sertifikasi dan mudah-mudahan cobalah masuk ke guru penggerak. Urus apa nanti kita sama-sama bekerja itu ada Bu Pasdalina, Bu Winda, mereka akan membimbing kita. Sebelum saya akhiri, ada baiknya kita ice breaking dulu. Silakan berdiri ibu-ibu, bapak-bapak. Lagunya ya. Tangan ke atas menggapai impian. Tangan ke atas gapai impian. Tangan ke samping merangkul teman. Tangan ke depan fokus tujuan. Tangan diangkat bertepuk tangan. Tangan ke atas gapai impian. Tangan ke samping merangkul teman. Tangan ke depan fokus tujuan. Tangan diangkat bertepuk tangan. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak atas partisipasinya. Semoga dengan kegiatan ini kami mendapatkan banyak ilmu dan berkah ilmunya dan bisa kita terapkan di sekolah tercinta kita ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.